Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibu bapak jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia, limpahan nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat ukhuwah, nikmat hidayah, dan segenap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah limpahkan kepada kita semua. Kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang bisa senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dan mampu menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah tersebut untuk tambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di malam hari ini dalam suasana yang aman, yang nyaman, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi pertemuan kita di malam hari ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Bapak, Ibu, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita insyaallah akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi tentang beberapa dosa besar yang dianggap besar dalam agama Islam. Pertemuan terakhir kemarin, kalau tidak salah ingat, kita membahas tentang dosa besar huququl walidain, yaitu dosa besar berupa durhaka kepada kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tua. Oleh karenanya malam hari ini kita lanjutkan tentang dosa besar yang selanjutnya yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Di antara sekian banyak dosa besar yang ada itu, di antara dosa besar adalah, di antaranya adalah aklur riba, memakan harta riba, dan aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Oleh karenanya insyaallah malam hari ini kita akan membahas dua hal tersebut, yaitu dosa besar berupa memakan harta riba dan memakan harta anak yatim. Ini dosa besar yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mari sejenak kita menyimak apa yang kemudian ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair tentang dosa besar ini, yaitu dosa besar berupa memakan harta riba dan memakan harta anak yatim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini dalil yang pertama yang dibawa oleh Imam Adz-Dzahabi untuk menjelaskan besarnya dosa riba. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang-orang yang beriman. Khitab ayat ini adalah ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Maka siapapun hamba yang kemudian dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap arkanul iman, rukun iman yang 6, Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir, dia mengaku sebagai orang mukmin, maka dia akan terpanggil dengan ayat ini. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman di dalam ayat ini, khitabnya adalah untuk orang yang iman. Terkadang dalam ayat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia. Terkadang dengan panggilan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Terkadang dengan panggilan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Terkadang dengan panggilan yang lain. Di sini khitabnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang iman, wahai orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu mestinya ya dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tetap perintah kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita masuk ke sana, di antara faedah ayat ini adalah bahwa kita sebagai seorang mukmin, orang yang beragama Islam, sebagai hamba Allah, kita tetap diwajibkan untuk berdakwah. Meskipun orang yang kita ajak dakwah itu orang baik. Berbeda halnya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nahi mungkar itu mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan kemungkaran. Tapi kalau dakwah itu tetap mengajak kebaikan, meskipun orang itu sudah melakukan, tetap mencegah kemungkaran meskipun orang itu tidak melakukan kemungkaran. Jangan kalian zina pada orang-orang yang tidak berzina. Nah, ini namanya dakwah. Jangan kalian suka berbohong meskipun dia memang tidak pernah berbohong. Jadi ini sebagai bentuk dakwah, sebagai bentuk peringatan. Tetapi kalau nahi mungkar itu mencegah kemungkaran, menolak kemungkaran dari orang yang memang biasanya melakukan kemungkaran. Ada orang sedang minum khamr, kemudian kita jangan minum khamr, nah itu nahi mungkar. Ada orang zina, pacaran, jangan kamu pacaran, jangan kamu zina, nah itu namanya nahi mungkar. Nah, oleh karenanya berdakwah itu tidak harus menunggu orang itu terjerumus dulu dalam kemaksiatan. Orang yang kemudian sudah sering sholat, tetap kita dakwai untuk selalu istiqomah dalam sholat. Orang yang kemudian tidak melakukan kemungkaran, tetap kita peringatkan mereka untuk tidak terjatuh pada kemungkaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Padahal kalau dikatakan sebagai orang beriman, mestinya dia juga orang yang bertakwa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nge-share flyer ngaji kepada grup WA yang kita sudah tahu orang itu pasti akan datang, tetapi kita tetap share, enggak apa-apa. Dan insya Allah tetap dapat pahala dari nge-share itu. Baik, kita kembali kepada ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan apa saja yang tersisa dari harta riba. Tinggalkan sisa riba. Sisanya saja disuruh untuk meninggalkan. Wadharu, dan tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala, wadharu, tinggalkan. Apa yang tinggalkan? Ma, apa saja, baqiya minar riba, yang tersisa dari harta riba, tinggalkan. In kuntum, jika kalian mukminin, mengaku sebagai orang mukmin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan apa saja yang tersisa dari riba. Apa saja, kalau itu masuk dalam kategori riba, wadharu, tinggalkan. Kata Allah, in kuntum mukminin, kalau kalian ngaku sebagai orang mukmin. Allah kemudian melanjutkan dengan sebuah ancaman, fa illam taf'alu, kalau kamu tidak mau melakukannya. Ini ancaman dari Allah. Kalau kamu tidak mau melakukan, artinya tidak mau meninggalkan sisa riba. Kalau kamu tidak mau meninggalkan, fa'dzanu biharbim minallah, maka umumkan peperangan dari Allah, wa rasulihi, dan umumkan perang dari Rasul. Ini diantara ayat yang dibawa oleh Al-Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bagaimana kemudian besarnya dosa riba. Di antara bukti bahwa riba ini adalah merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, riba ini adalah dosa yang Allah dan Rasulnya menantang perang kepada orang yang masih melakukan perbuatan riba. Dan tidak banyak dosa yang Allah Subhanahu wa taala menantang perang kepada orang tersebut. Orang yang zina itu dosa besar, sebagaimana pernah kita sampaikan. Orang yang qadhaf, menuduh zina, itu dosa besar, sebagaimana yang pernah kita sampaikan. Tetapi wallahu alam, tidak kita temukan dalam Al-Quran ayat yang Allah menantang perang kepada pelaku zina. Tidak ada. Tidak kita temukan dalam Al-Quran Allah menantang berperang kepada peminum khamr, meskipun minum khamr itu adalah dosa besar. Tetapi bahwa riba ini adalah dosa yang Allah dan Rasulullah menantang perang kepada orang tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menantang perang kepada seorang hamba, hamba itu menjadi musuhnya Allah. Siapa yang bisa menang melawan Allah Subhanahu wa taala? Dan inilah dalil yang pertama yang dibawa oleh Al-Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bagaimana kemudian riba ini adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa riba ini sebagai alasan Allah ingin berperang, Allah menantang perang kepada orang tersebut. Ini dalil yang pertama yang dibawa oleh Imam Az-Zahabi untuk berhujjah, untuk menjadikan ia sebagai argumen, sebagai landasan hukum bahwa riba ini dosa yang amat sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua yang diungkapkan oleh Al-Imam Az-Zahabi adalah wa qala ta'ala, dan firman Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang mereka memakan harta riba, la yaqumuna, mereka tidak mampu berdiri kelak di hari kiamat, mereka tidak mampu berdiri illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, kecuali berdirinya mereka itu seperti orang yang sedang kerasukan syaitan kelak di hari kiamat.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang kelak nanti bangkit di padang mahsyar itu dalam rupa yang bermacam-macam rupanya, bentuknya. Baik rupa yang baik maupun rupa yang buruk berdasarkan amal perbuatan hamba di dunia. Di antara orang yang kemudian dibangkitkan oleh Allah di mahsyar itu ada orang yang lehernya panjang, sebagaimana pernah kita sampaikan, bagi orang-orang yang di dunia suka adzan. Ada orang yang kemudian wajahnya, tangannya, kepalanya, kakinya bercahaya terang karena dia suka wudu. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan ada orang yang rambutnya bersinar di hari kiamat. Bagi siapa? Bagi orang yang di dunia punya uban dan ia tidak mencabutnya. Uban itu apa? Uan. Maka berbanggalah, berbahagialah bagi orang yang banyak uban. Karena semakin banyak uban, asal mboten dicabuti. Nek dicabuti nggih mboten sios. Asal tidak dicabuti, maka kemudian ubannya akan bersinar terang di hari kiamat. Nah, ini yang baik-baik. Di antara yang buruk-buruk itu adalah satu, ada orang yang kemudian datang menghadap kepada Allah di mahsyar dalam keadaan wajahnya tidak punya daging, hanya semacam kayak tengkorak. Yaitu siapa? Orang yang punya tapi dia meminta-minta. Dua, di antara orang yang kemudian dibangkitkan di padang mahsyar itu adalah orang yang dia tubuhnya ketika jalan doyong niku miring, condong, mboten saged jejeg niku mboten saged. Siapa orangnya? Yaitu seorang laki-laki yang dia poligami tapi tidak adil. Ampun dipotong niki. Tapi tidak adil. Dia poligami tapi enggak adil. Maka Allah akan bangkitkan ia di padang mahsyar dalam keadaan tubuhnya mboten saged jejeg, dia akan doyong sebagai bukti dia zalim. Dia tidak adil kepada istrinya. Nah, di antara sekian banyak kejadian itu, ada orang yang dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tubuhnya itu seperti orang yang sedang kerasukan syaitan, kerasukan jin. Siapa mereka? Orang yang di dunia memakan harta riba. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang mereka memakan harta riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal massi. Maka dia tidak bisa berdiri kecuali berdiri mereka itu seperti orang-orang yang kerasukan syaitan. Hingga ila qaulihi, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, wa man ada, dan siapapun orangnya yang kembali lagi melakukan riba, kembali lagi melakukan riba, faulaika, mereka itulah ashabun nar, orang-orang yang menjadi penghuni neraka, hum, mereka itu fiha, di dalam neraka, khaliduna, kekal. Orang-orang yang kemudian kembali lagi memungut harta riba, memakan harta riba, maka mereka lah orang-orang yang kemudian akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalam neraka. Imam Az-Zahabi kemudian menuliskan, fahadha wa'idun azimun, ini merupakan ancaman yang sangat besar, ancaman yang besar, bil khuludi finnari kama tara, dengan ancaman kekalnya orang itu di dalam neraka sebagaimana yang kamu lihat. Liman, bagi siapa saja yang mendapatkan ancaman ini, orang yang kemudian akan dimasukkan ke dalam neraka, dia menjadi penghuni neraka, bahkan terancam dengan ancaman kekekalan di dalam neraka. Ini min babil wa'id, ini berupa ancaman. Apakah betul-betul akan kekal dalam neraka? Wallahu a'lam. Tetapi ini adalah min babil wa'id, ancaman dari Allah.
Liman, bagi siapa saja orangnya yang ada kembali lagi ila riba, ke dalam perbuatan riba, kembali lagi kepada perbuatan riba, ba'da, setelah al-mau'idhati, setelah dia mendapatkan keterangan dari Al-Quran bahwa riba itu haram dan dosa besar. Dia setelah mendengarkan keterangan itu dari Al-Quran, kembali lagi melakukan perbuatan riba, memakan harta riba. Fala haula wala quwata, dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billahil aliyyil azim, kecuali daya dan kekuatan datang dari Allah, zat yang maha tinggi, maha agung. Ini catatan kaki yang kita lewati. Kemudian dalil yang selanjutnya yang dibawa oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bagaimana kemudian besarnya dosa riba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 dosa yang membinasakan. 7 dosa ini membinasakan menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah kalian 7 dosa yang membinasakan. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah, 7 dosa yang membinasakan itu apa wahai Rasul Allah? Qala, Rasul menjawab, asyirku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, menyembah, menghamba kepada selain Allah. Wasihru, yang kedua sihir. Sihir. Maka sihir itu memang nyata adanya dan betul-betul ada. Dan memang ada orang yang bisa melakukan sihir, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis dan beberapa ayat dalam Al-Quran. Memang kebanyakan orang yang ngaku sihir itu hanya trik, hanya sebuah trik, sulap dan lain sebagainya. Kebanyakan seperti itu. Tapi betul-betul ada orang yang bisa melakukan sihir, sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, sampai pada ayat wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung kepada Allah dari tukang sihir, perempuan tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Nah, as-sihru, dosa besar yang kedua yang membinasakan, dosa yang membinasakan yang kedua itu adalah sihir. Sihir dosa besar. Kemudian wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, dan membunuh manusia yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan hak, kecuali dengan alasan yang syar'i. Ini pernah kita sampaikan dosa ini. Sekarang sawak viral toh nih kan, pembunuhan dari anak kepada ibunya, dari murid kepada gurunya dan lain sebagainya. Ini dosa besar. Yang ketiga, dosa yang membinasakan. Yang keempat, kata Nabi, dosa yang membinasakan itu adalah wa aklur riba, memakan harta riba. Yang kelima, kata Nabi, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, yang keenam, lari dari medan perang. Bukan untuk taktik perang, tapi memang dia lari dari peperangan. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yang ketujuh, menuduh perempuan-perempuan baik, ia tuduh sebagai perempuan yang melakukan zina, atau disebut dengan qadhaf.
Nah, ini pernah kita jelaskan juga tentang qadhaf. Nah, salah satu yang kemudian disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah wa aklur riba, dan memakan harta riba. Ini dosa yang membinasakan, kata Nabi. Maka inilah hadis yang dibawa oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan besarnya dosa riba. Hadis Khanifillah rahimani wa rahimakumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalil yang selanjutnya yang dibawa oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan besarnya dosa riba. La'anallahu, Allah melaknat. Yang melaknat Allah. Bagaimana nasib hamba kalau dilaknat oleh Allah? Nah, Allah melaknat siapa? Kata Nabi, akilar riba, orang yang memakan harta riba, yang ngasih riba. Wa mukilahu, dan orang yang mengambil harta riba, yang memakan ribanya dan yang yang terkena kerugian dari riba itu. Allah melaknat dua-duanya. Tidak hanya orang yang kemudian memakan ribanya tok yang untung, tapi yang rugi pun dia juga terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang memakan harta riba dan kemudian orang yang mengambil transaksi riba itu semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Fazada, dan ia menambahkan, wa syahidaihi, Allah melaknat pula dua orang saksinya. Wa katibahu, dan orang yang mencatat transaksi riba, ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Wa isnaduhu sahih, dan sanadnya hadis ini adalah sanad yang sahih. Ini dalil yang kesekian yang dibawa oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bagaimana kemudian besarnya dosa riba. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan harta riba. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang setor riba. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menjadi saksi riba. Memang dia menjadi saksi, bukan menyaksikan, tapi menjadi saksi. Beda menyaksikan dengan menjadi saksi. Dia memang menjadi saksi, bahkan mungkin tercatat saksi 1, saksi 2, 3. Yang keempat, orang yang kemudian mencatat transaksi riba, itu juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, waqala alaihi salatu wassalam, dalil yang selanjutnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akilur riba, pemakan harta riba, wa mukilahu, dan orang yang setor riba, wa katibuhu, dan orang yang menulis transaksi riba, idza alimu, apabila dia melakukan itu semua, dzalika, tahu itu, apabila dia tahu itu semua, alimu dzalika, tahu ini riba, kemudian store riba, mencatat, dia tahu ini saya sedang transaksi riba, ini dia tahu. Mal'unun, maka mereka semua dilaknat, ala lisani Muhammadin, atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Akhrajahu An-Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Yang kita lewati ini adalah catatan-catatan kaki yang banyak sebenarnya. Maka kita baca matan Al-Kabair saja. Khanifillah rahimani wa rahimakumullah. Ini kita saya catatan kaki. Nah, sudah. Itu tentang bagaimana besarnya dosa riba. Adapun transaksi seperti apa yang masuk kategori riba, itu ada di pembahasan lain. Itu pembahasan fikih.
Mangke saged dipun pelajari kalian Ustadz Tamim atau Ustadz yang lain, silahkan. Cuma pembahasan kita hari ini adalah kita sedang membahas, kita yakini seyakin-yakinnya riba itu haram dan dosa besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau transaksi A ini riba atau tidak, transaksi B ini riba atau tidak, transaksi C ini riba atau tidak, silahkan dibahas di pelajaran fikih. Di pembahasan fikih ini kita sedang tidak membahas fikih itu. Kita sedang menanamkan pondasi dasar. Ini pondasi dasarnya adalah riba itu haram. Jangan pernah sekalipun terucap dalam lisan kita riba itu saiki wis dadi halal. Nah, itu bahkan dosanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang melakukan riba itu sendiri. Orang yang melakukan riba dengan satu keyakinan riba kue haram. Kok sampeyan riba? Biaya ning haram. Aku ngerti nek riba kue haram, ning aku ya tetep isih riba. Itu dosa besar. Lebih besar lagi kalau orang ini mengatakan riba kuwe ora popo. Nah, ini dosanya lebih besar. Oleh karenanya ini menjadi pondasi dasar. Kita sedang tidak membahas apakah kalau kita belanja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, kemudian dapat gratis ongkir, yang gratis ongkirnya didapat bukan dari Tokopedia, Bukalapak, Shopee, tapi didapat dari OVO, ShopeePay, Dana, sama e-wallet yang lain itu. Itu riba atau tidak? Itu silahkan dibahas. Nah, itu bukan ranah saya untuk membahas. Di sini hanya dijelaskan tentang bahwa riba itu dosa besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin pernah kita jelaskan, menuduh perempuan mukmin berzina itu dosa besar sekali. Nah, adapun bagaimana bentuk tuduhan itu dibahas di masalah yang lain. Kalau orang mengatakan kayak boncengan karo wong lanang mambengi turu bareng, apakah itu termasuk qadzaf, tuduhan atau belum? Itu pembahasan sendiri. Yang penting kita yakini dulu bahwa menuduh perempuan mukminah dengan tuduhan zina padahal tidak ada bukti itu dosa yang sangat besar. Begitu pula kita yakini sedari awal, dan inilah yang menjadi iman kita, keyakinan kita yang harus kita yakini dengan penuh keyakinan, dengan penuh kejujuran bahwa riba itu haram dan dosanya sangat besar, dilaknat oleh Allah. Allah menantang perang kepada pelaku riba. Nah, sekali lagi, transaksi seperti apa yang masuk kategori riba itu biar dibahas oleh ustadz yang ahli di bidang fikih. Kula mboten ahli teng bidang fikih. Teng bidang niki nggih mboten ahli kula. Namung macake mawon kula. Selanjutnya, aklu malil yatim. Di antara dosa yang besar adalah memakan harta anak yatim zulman, dengan cara zalim. Ini masih berupa memakan harta. Dosa yang berkaitan dengan memakan harta, yang nanti harta itu akan masuk ke dalam tubuh kita, yang akan menjadi daging kita. Nah, di antara perkara yang masuk kategori dosa besar itu adalah memakan harta anak yatim zulman, dengan cara zalim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yakuluna, mereka itu memakan amwalal yatama, harta anak-anak yatim.
Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu memakan harta anak yatim zulman, dengan cara zalim. Ini catatan besar. Ada kalimat zulma. Ini saya perbesar lagi. Zulma, dengan cara zalim. Bukan hanya memakan harta anak yatim, tapi memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Innama, sesungguhnya, yakuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka itu hakikatnya sedang memasukkan api ke dalam perut mereka. Orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim. Wa sayaslauna sa'ira, dan mereka kelak akan dimasukkan ke dalam sa'ir, neraka, api neraka yang menyala-nyala. Pertanyaannya, berarti kalau memakan harta anak yatim tapi tidak zalim, boleh atau tidak? Kalau begitu para pengasuh panti asuhan yatim LKSA boleh nggak dapat gaji dari harta mereka? Karena kemudian orang-orang ketika infak, sedekah, hibah ke panti asuhan, ya tentu niatnya ditujukan kepada anak-anak yatim. Donasi iftar, untuk panti asuhan yatim, untuk anak-anak yatim. Kemudian pengasuhnya ikut makan. Itu kan berarti memakan hartanya anak yatim. Boleh atau tidak kalau begitu? Ingat, catatan di sini adalah memakan harta anak yatim yang zulma, dilakukan dengan cara zalim. Nah, insya Allah nanti setelah ini ada pembahasan. Ini catatan kaki. Wa qala ta'ala, dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabu, jangan kalian dekati malal yatimi, harta anak yatim, jangan dekati. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai memakan, apalagi sampai merusak, apalagi sampai mengkorup. Nek sing 271 triliun niku kinten-kinten enten hak anak yatim mboten nggih? Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalil yang selanjutnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan yang tadi kita bacakan. Fadzakara minha, Rasul menjelaskan salah satunya adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Adzan riyen napa mangke? Dan riyen monggo. Sinten pada adzan? Napa kula? Mosok pun ngisi nggih adzan? Bismillah, kita lanjutkan. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan, salah satunya adalah memakan harta anak yatim. Wa kullu waliyin, dan setiap orang yang menjadi wali, memelihara liyatimin, anak yatim, setiap orang yang memelihara anak yatim, kana fakiron, sementara orang yang memelihara ini orang miskin, orang fakir, tapi memang dia mungkin punya keponakan, yang keponakan ini sudah jadi yatim, bapaknya sudah nggak ada. Nah, ternyata anak yatimnya ini anak dari orang kaya,
yang kemudian mewarisi harta banyak melimpah dari bapaknya. Sementara pamannya atau Pak D-nya yang ngopeni anak yatim ini orang fakir, orang miskin, orang yang nggak punya. Orang yang nggak punya tapi ngopeni anak yatim mungkin umur 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Yatimnya ini orang kaya, punya harta. Yang ngopeni orang fakir. Nah, fa'akala, kemudian dia makan harta anak yatim itu, ya makan bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Fala ba'sa alaihi, maka tidak apa-apa, tidak dosa. Oleh karenanya, kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada orang yang memang kerja jadi pengasuh panti asuhan yatim, kemudian digaji dari itu, tidak masalah, karena memang dia penghidupannya dari situ. Nah, kalau tidak digaji padahal dia setiap hari ngurusi, bagaimana dia akan menghidupi keluarganya, sementara dia punya keluarga, punya tanggung jawab. Nah begitu. Tetapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik, jumlahnya itu tidak muluk-muluk, baik. Nah, wa mazada 'alal ma'ruf, adapun kalau dia mengambil harta anak yatim itu lebih dari yang sewajarnya, ma'ruf itu yang sepantasnya, maksudnya yang baik sepantas. Ma'ruf itu berasal dari kata uruf, wajar, menurut kebiasaan masyarakat ini wajar. Adapun orang yang mengambil harta anak yatim dengan cara yang tidak wajar, wa mazada 'alal ma'ruf, lebih dari batas kewajaran, fasuhtun, maka itu haram. Suhtun itu haram. Haramun haram. Nah, sudah haram tambah haram. Haram kalau tidak wajar. Pertanyaannya, wajar itu batasannya apa? Nah, di sini sudah dijelaskan. Wal ma'rufu, dan ma'ruf, baik, yang wajar, yang pantas, standar kewajaran dan standar kepantasan itu yurji'u fihi ila urfin nas, dikembalikan kepada uruf masyarakat, dikembalikan kepada adat istiadat masyarakat. Misalnya ada donasi iftar, anak yatimnya jumlahnya ada 50, kemudian dia juga ikut makan buka bersama dengan anak-anak yatim itu, wajar mboten niku? Namung sak kotak niku wajar, maka itu tidak masalah. Nah, kalau masalah gaji, misalnya mengasuh anak yatim di sebuah lembaga, maka standar ma'ruf kepantasan wajar itu malah lebih enak, karena pemerintah sudah menentukan UMR. Maka kalau jauh melampaui itu, nah itu sudah tidak wajar. Misalnya UMR Temanggung ini pinten? Mboten kertas kok. Pinten? Mboten kertas. 2. Tidak lebih? 21 terus. Mboten kertas. Kula cok mboten mikir ke UMR. Yang penting cukup. Tumbas laptop cukup. Tumbas HP cukup. Nah, insyaallah ya, yang penting alhamdulillah, yang penting sehat. Anak bisa sekolah, kebutuhan pokok makan minum tercukupi, alhamdulillah. Misalnya 21, kemudian dia sendiri yang kemudian mengelola, ada uang masuk dia kelola, kemudian dia menggaji dirinya sendiri, gajinya berapa? 7 juta. Padahal UMR 21, ini namanya sudah zada alal ma'ruf, di luar batas kewajaran. Mudirul ma'had, ya, napa niku direktur pondok pesantren niku sebatas UMR.
atau bahkan kurang. Ini napa niku? Misalnya satu lembaga yayasan panti asuhan kok misalnya 7-10 juta, ini sudah di luar batas kewajaran. Kecuali kalau yang memberi itu adalah yayasan, di mana yayasan punya amal usaha yang lain yang gajinya tidak diambil dari infak para donatur untuk anak yatim. Terserah yayasan mau digaji 10 juta juga silahkan, karena itu uang dari tempat lain. Tapi kalau itu adalah infak dari donatur, infak dari donatur dermawan untuk anak-anak yatim, maka dia hanya boleh mengambil bil ma'ruf, sebatas kepantasan. Yurji'u fihi ila urfin nas, maka dikembalikan kepada uruf, adat kebiasaan standar kepantasan manusia. Al mu'minina, yaitu manusia orang-orang mukmin, al khalina minal aghradil khabithah, yang min al khalin, yang kemudian dia terbebas, dia tidak ada tujuan-tujuan yang buruk, tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada kepentingan-kepentingan khusus, dia memang orang baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini diantara dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa memakan harta. Yang harta itu nanti akan masuk ke perut, yang kemudian akan tumbuh menjadi daging kita, menjadi darah kita, bahkan akan ngalir ke anak-anak kita. Nah, di antara perkara yang menjadi dosa yang besar di sisi Allah itu dalam masalah memakan harta, salah satunya adalah memakan harta riba dan memakan harta anak yatim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ini menjadi pengingat untuk diri saya sendiri dan untuk Bapak Ibu sekalian, yang semoga kita bisa dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari memakan harta riba dan memakan harta anak yatim. Syukur-syukur kita termasuk orang-orang yang memelihara anak yatim. Kalau tidak bisa memelihara anak yatim, maka sekali dua kali mungkin kita sedekah untuk anak-anak yatim. Maka kalau bulan Ramadan misalnya ada iftar untuk anak-anak yatim, panti asuhan yatim, itu bagus, sangat-sangat bagus, dan kemudian Bapak Ibu bisa ikut, apalagi sampai memelihara, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha, aku dengan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Wa asyara ilaihi bis sababati wal wusta, Rasul mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, Rasul merenggangkan antara keduanya. Dekat kedudukannya di sisi Allah bagi orang-orang yang memelihara anak yatim. Oleh karenanya di antara napa niku Trisula Muhammadiyah niku 3 Trisula lama. Enten sing pirsa Muhammadiyah itu punya Trisula lama sama baru. Sinten sing pirsa niki para punggawa-punggawa Muhammadiyah? Trisula Muhammadiyah itu ada yang lama, ada yang baru, masing-masing 3. Trisula Muhammadiyah lama ada 3. Napa niku? Napa? 1, pendidikan. 2, kesehatan. 3, pelayanan sosial. Makanya pendidikan di Muhammadiyah itu ada 8.000 berapa ribu itu? 8.000 sekian sekolah Muhammadiyah di Indonesia. 2, Trisula Muhammadiyah yang kedua itu kesehatan, maka sekian ratus rumah sakit di Indonesia. Yang ketiga, pelayanan sosial. Panti asuhan di Jawa Tengah saja luar biasa banyaknya. Nah, ini 3 apa niku? Pendidikan, 2 kesehatan, 3 sosial. Trisula Muhammadiyah baru, karena Trisula Muhammadiyah lama ini sudah dianggap berhasil, tinggal melanjutkan. Trisula Muhammadiyah baru juga ada 3. Senjatanya Muhammadiyah yang menjadi perjuangan Muhammadiyah. 1,
MDMC. MDMC itu trisulanya Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah itu kalau ada bencana terdepan. 2 MPM, Majelis napa niku? Iya, pemberdayaan masyarakat. Nggih, dapat kalian tuh. Kula nggih lali. MPM yang mengurusi kaum-kaum du'afa. 3 napa? 3 lazismu. Nah, ini trisula Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah hari ini sedang gencar-gencarnya 3 hal ini dikuatkan. Yang pendidikan, kesehatan sosial sudah berhasil, tinggal dilanjutkan ya. Ini namanya trisula Muhammadiyah. Trisula Muhammadiyah lama sama trisula Muhammadiyah baru. Nah, salah satunya adalah sosial, itu anak yatim. Maka PAY yang kemudian sekarang namanya bukan PAY, LKSA. LKSA. Atau bahasa Inggrisnya MCC, bukan MCCC, MCC, Muhammadiyah Children Center. Nah, itu salah satu yang digarap oleh Muhammadiyah, berangkat dari ayat-ayat Allah ini. Orang-orang yang memelihara anak yatim, orang yang kemudian macam-macam teologi al-maun. Walhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.